Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, Bunda akan lanjutkan materi eh, pelajaran matematika kalian di halaman 72, yaitu KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, kalian sudah dengarkan pernah dengarkan KPK dan FPB? Pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajarinya, namun kalian hanya menentukan KPK dan FPB dari bilangan cacah ataupun bilangan bulat. Nah, sekarang kalian akan menentukan KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, kalau aljabar pasti ada koefisien, ada variabel. Nah, sekarang kalian simak ya. Di sini ada kegiatan. Nah, di sini kita akan mencari faktorisasi prima dari 45x y pangkat 3 dan 60x pangkat 2y. Nah, di sini pohon faktornya perhatikan sudah ada kiri kanan. Yang sebelah kiri adalah faktorisasi prima untuk koefisiennya yaitu 45, sedangkan yang di sebelah kanan adalah faktorisasi prima untuk variabelnya. Nah, kita selesaikan dulu yang koefisiennya ya, bilangannya. Kira-kira 45 dibagi dengan bilangan prima berapa? Yang paling kecil. Bisa dibagi 2? Tidak ya, tapi dibagi 3. Jadi tulis di sini 3. Hasilnya adalah 45 dibagi 3, 15. 15 juga kita bagi dengan faktor prima yang paling kecil, 3 ya. Jadi 15 bagi 3 adalah 5. 5 masih bisa nak? 5 ya. 5 bagi 5 100. Jadi sudah habis. Sekarang untuk variabelnya itu mudah karena kita hanya memisahkan setiap variabel saja, karena ini variabelnya kan dikali saja. Jadi di sini Bunda ini x y pangkat 3. Jadi di sini Bunda turunkan x-nya, di sini y-nya pangkat 3. Hanya dipisahkan saja. Paham ya? Nah, sekarang untuk 60 x pangkat 2, x pangkat 2y. Nah, sama ya, sebelah kiri ada bilangan, ada koefisiennya yaitu 60, dan di sebelah kanan ada variabelnya. Nah, kita selesaikan yang 60 dulu. 60 kita bagi dengan faktor prima yang paling kecil yaitu 2. Kemudian hasilnya 60 dibagi 2 adalah 30. 30 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 5 dibagi 5 1, jadi sudah selesai. Ingat untuk variabel kita pisahkan saja. Jadi di sini x pangkat 2, di sini y. Sampai di sini Bunda harap sudah paham ya. Nah, berdasarkan pohon faktor di atas, faktornya 45 berapa? Nah, ini ya yang terlingkari 3, 3, 5. Jadi 3, 3, 5. Kalau 3-nya ada 2 berarti dia 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau 60, 2, 2, 3, 5. 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 ya. Langsung saja 2 pangkat 2. Kemudian ada 3, 1 saja jadi 3. Kemudian ada 5 yang terakhir. Nah, kenapa yang ini diambil nak? Karena itu di faktor primanya. Oke, sekarang kita jawab. Faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi, yang sama dengan pangkat tertinggi. Yang mana yang sama pangkat tertinggi? Di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 3 pangkat 1, di sini ada 5 pangkat 1. Nah, yang sama adalah 3 pangkat 2, 3 ya, dan 5. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 1 ini ya. Kalau 3 itu 3 pangkat 1. Yang pangkatnya tinggi adalah 3 pangkat 2. Nah, faktor kemudian ada berapa lagi? 5 ya. Dan 5. 5 ini sama-sama di pangkatnya 1 nak. Jadi tulis saja dan 5. Faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Faktor yang sama adalah 3 tadi. Nah, yang kita cari adalah pangkat terendahnya 3 pangkat 1, jadi tulis saja 3, dan 5 ini sama di pangkatnya, nah jadi tulis saja 5. Oke, sudah ya.
Nah, KPK dari 45 dan 60. Ingat kalau Pak KPK cari faktorisasi prima pangkat tertinggi dan diambil juga yang tidak sama faktornya. Jadi Bunda ambil di sini kan 3 pangkat 2, di sini juga ada 3, jadi pangkat yang tertinggi 3 pangkat 2. Kemudian ada 5. Sama. Nah, ini ada angka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini di 60. Nah, kita ambil juga ya. Kalau KPK diambil juga 2 pangkat 2. Nah, sudah dapat berapa hasilnya nak KPK-nya? 3 pangkat 2. Nah, KPK-nya adalah 3 pangkat 2 kali 5 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 itu 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 5 itu 45. 45 dikali dengan 2 pangkat 2 4. Berarti 45 kali 4 adalah 180. Nah, kalau FPB ambil pangkat terendah dan yang sama saja. Jadi ini 2 pangkat 2 tidak ada pasangannya, jangan Miki ambil Dina. Nah, jadi ini 3 pangkat 2 dan 3, yang diambil hanya 3 yang terendah. Kemudian 5 ini sama pangkatnya, jadi ambil 5 pangkat 1. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Nah, sudah paham ya sampai di sini menentukan KPK dan FPB. Oke, kita lanjut di sini ada materinya, pengertian KPK dan FPB bentuk aljabar. KPK dari 2 atau lebih bentuk aljabar adalah hasil perkalian faktor-faktor prima dari bentuk-bentuk aljabar. Jika ada faktor yang sama diambil pangkatnya yang tertinggi, itu untuk KPK. Kalau FPB dari 2 atau lebih bentuk aljabar adalah hasil perkalian faktor-faktor prima yang sama dari bentuk-bentuk aljabar tersebut dan yang pangkatnya terendah. Nah, penggunaan KPK untuk menyamakan penyebut aljabar berbentuk rasional. Bentuk-bentuk aljabar yang memuat bilangan rasional dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama. Untuk menyamakan penyebut pecahan tersebut, maka digunakanlah KPK. Nah, jadi itu untuk kegunaannya KPK. Nah, kegunaannya KPK adalah menyamakan penyebut dari pecahan aljabar, ya. Oke, yang ketiga penggunaan FPB. Nah, penggunaannya FPB itu untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi, menyederhanakan bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional. Jika bentuk aljabar dengan variabel berbentuk rasional belum sederhana, dapat disederhanakan dengan menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, cara menyederhanakan aljabar berbentuk rasional bersusun. Yang pertama, langkah-langkahnya, tentukan KPK penyebut setiap komponen rasional bersusun. Yang kedua, kalikan pembilang dan penyebut rasional bersusun dengan KPK yang telah diperoleh. Yang ketiga, sederhanakan pembilang dan penyebut rasional bersusun tersebut sehingga pembilang dan penyebutnya tidak lagi berbentuk rasional. Oke, kita akan beralih ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, Bunda akan berikan pengulangan materi untuk mencari KPK dan FPB yang sederhana dulu ya. Oke, silahkan disimak. Anak soleh-soleha, ini adalah contoh menentukan FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Jadi silahkan simak baik-baik ya. Sama dengan cara yang tadi, cuman yang tadi itu tidak selesai ya yang di bukunya. Tidak selesai kegiatannya. Nah, ini kita akan menyelesaikan kegiatan kita untuk menentukan FPB dan KPK. Nah, di sini 12x pangkat 3 y pangkat 2 dan 8x pangkat 5 y pangkat 3. Kita akan menentukan FPB dan KPK-nya. Jadi kita selesaikan dulu bentuk aljabar 2x pangkat 3 y pangkat 2 ya. Tadi caranya kita pisahkan koefisien dan variabel. Jadi di sini adalah koefisien, di sini adalah variabel ya. Sebelah kiri koefisiennya, kanan variabelnya. Nah, kita selesaikan dulu koefisiennya. 12 dibagi berapa nak bilangan prima yang paling kecil? 2 ya. 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi berapa lagi? 2.
Hasilnya 3. Nah, stop ya, sudah ada di bilangan prima. Kemudian kalau variabel langsung saja pisahkannya. Ini X pangkat 3, Y pangkat 2. Jadi di sini Bunda tulis X pangkat 3, di sini Y pangkat 2. Nah, selesai untuk pohon faktor 12 X pangkat 3, Y pangkat 2. Kita akan selesaikan pohon faktor yang untuk aljabar 8X pangkat 5, Y pangkat 3. Nah, sama pisahkan dulu koefisien dan variabel. Koefisien sebelah kiri, variabel sebelah kanan. Selesaikan dulu koefisiennya. 8 bagi 2 ya. Hasilnya 4. 4 dibagi 2 lagi, hasilnya 2. Stop ya. Sudah ada yang terkecil. Ingat kalau variabel tadi tinggal dipisahkan. X pangkat 5 dan Y pangkat 3. Oke? Paham ya sampai di sini? Nah, kita akan susun ke sini faktor primanya. Jadi kita ambil dulu yang koefisien dulu ya. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2. 2 berarti 2 pangkat 2 ya. Langsung Bunda tulis 2 pangkat 2 kali 3. Kali variabelnya sekarang X pangkat. Aduh, kalau Bunda tulis kali dan X. Kalau begitu Bunda ganti simbolnya untuk kali ya. Kali itu pakai titik. Karena kalau berdekatan dengan X nanti dikira kali juga. Nah, X pangkat 3 kali Y pangkat 2. Oke. Jadi yang titik ini kali ya. Nah, sekarang untuk 8X pangkat 5Y pangkat 3. 8 itu faktor primanya ada 2, 2, 2. Jadi 3 kali. Jadi Bunda tulis 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali. Sekarang variabelnya X pangkat 5 dikali Y pangkat 3. Oke. Baik, sebelum menentukan FPB dan KPK, kita akan mencari pangkat yang tertinggi ya dari faktor prima ini. Nah, ini ada yang sama 2, tapi kita ambil yang pangkat tingginya adalah 2 pangkat 3. Jadi pangkat yang tertinggi 2 pangkat 3. Selain 2 pangkat 3 ada 3, tidak ada samanya ya. Kemudian X ada pangkat 3, ada pangkat 5. Jadi kita ambil X pangkat 5. Kemudian Y-nya ada juga sama. Jadi kita ambil yang tinggi. Yang mana tinggi? Y pangkat 2 atau Y pangkat 3? Y pangkat 3 ya. Dan Y pangkat 3. Nah, kita cari pangkat terendah. Pangkat yang terendah. Nah, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 yang terendah adalah 2 pangkat 2. Kemudian X pangkat 3 dan X pangkat 5 yang terendah adalah X pangkat 3. Dan Y pangkat 3, Y pangkat 2 terendah adalah Y pangkat 2. Oke, sudah kita temukan. Sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB-nya. Nah, ingat KPK tadi cari faktor prima yang sama dan yang tidak sama ya. Kemudian yang sama itu ambil pangkat tertingginya. Oke? 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 tadi yang tinggi adalah 2 pangkat 3 ya. Nah, kita ambil 3. 3 ini tidak ada pasangannya, tapi untuk KPK kita ambil. Kalau FPB tidak boleh diambil ya. Kemudian X pangkat 5, Y pangkat 3. Semua yang tertinggi kita ambil. Oke. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24 ya. Jadi hasilnya adalah 24. X pangkat 5, Y pangkat 3. Kalau FPB cari yang sama saja dan ambil yang pangkat terendah. Yaitu 2 pangkat 2. X-nya pangkat 3. Y-nya Y pangkat 2. 3 ini tidak kita ambil ya, karena tidak ada yang tidak berpasangan. Oke? Ada yang 3-nya tidak berpasangan. Jadi 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Jadi 4 X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, sudah dapat
KPK dan FPB-nya. Jadi ingat, KPK tadi kegunaannya adalah untuk menyamakan penyebut. Sedangkan FPB kegunaannya adalah untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Oke anak soleh-soleha, Bunda harap sudah paham di sini. Baik, kita akan bahas yang ada di contoh soal. Nah, untuk contoh 32, perhatikan samakan penyebut. Kalau ingat, kalau samakan penyebut berarti kita mau menggunakan KPK ya. Nah, 3/2XY dan 2Y pangkat 2 ini tidak sama penyebutnya. Jadi harus disamakan dengan mencari KPK-nya. Nah, kita cari KPK 2XY dan Y pangkat 2. Nah, 2XY itu sama dengan 2 kali X dikali Y. Karena kalau kalian bikin pohon faktornya akan seperti ini jadinya. Kita pisah koefisien dan variabel. 2-nya turun, X-nya di sini. Jadi, ini sudah bilangan prima kan? Nah, ini kita bagi X, Y. Jadi, faktor primanya itu 2 kali X kali Y. Nah, Y pangkat 2 berdiri sendiri, maka dia ditulis Y pangkat 2 saja. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian, faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi. Faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi. 2 tidak ada samanya, X tidak ada samanya, Y ada samanya, Y dan Y pangkat 2. Yang mana pangkat tertinggi? Y pangkat 2. Makanya ditulis adalah faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi adalah Y pangkat 2. Sampai di sini paham? Oke. KPK dari 2X, Y dan Y pangkat 2, Bunda sudah bilang tadi KPK itu cari faktor prima semuanya, biar yang tidak ada samanya nak. Namun kalau ada yang sama, ambil pangkat yang tertinggi. Tadi di sini ada faktor primanya 2 dan X tidak ada samanya, makanya dia diambil. Kemudian Y-nya ambil yang paling tinggi yaitu Y pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 kali X dikali Y pangkat 2. Jadi 2X Y pangkat 2. Sampai di sini paham? Bunda harap sudah paham. Baik. Nah, sekarang untuk menyamakan penyebutnya, tadi soalnya, nah perhatikan karena sudah dapat KPK-nya 2X Y pangkat 2, maka tadi ini soalnya 3/2XY dan 2Y pangkat 2 mau dikasih jadi penyebut 2XY pangkat 2. Jadi Bunda sudah tulis seperti ini ya. Soal tadi sama dengan Bunda garis panjang ini untuk mencari supaya bagaimana dia menjadi penyebut 2XY pangkat 2. Di sini penyebutnya 2XY saja. Berarti Y-nya di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Kalau di sini pangkat Y-nya 2-nya sudah sama, X-nya sudah sama, Y-nya yang berbeda, Y di sini pangkat 2, di sini Y-nya pangkat 1, maka kalikan dia dengan Y. 1 ya, Y pangkat 1 karena supaya dia menjadi Y pangkat 2. Jadi dikalikan dengan Y. Jadi kedua kalau penyebutnya dikali Y, maka pembilang juga harus dikali Y. Jadi Bunda tulis kali Y. Kali Y. Kedua nya dikali Y. Jadi tulis pindahkan 3-nya. Kemudian 2X-nya 2 kali X. X-nya Bunda di tengah ya. Begini tulisannya supaya agak beda dengan kali. Nah, jadi 3 dikali Y itu 3Y. Jadi 2 kali X dikali Y. Ada Y-nya, maaf. Nah, Bunda sudah ubah ya tulisannya. Jadi untuk di aljabar, untuk kalinya Bunda pakai tanda titik ya, supaya berbeda dengan huruf X-nya. Nah, ini tadi sudah Bunda ganti. Di sini 3 kali Y ya. Kemudian 2XY ini pindah semua nak. 2 dikali X dikali Y sudah pindah. Kemudian tadi kan semua dikalikan Y untuk menjadi Y pangkat 2. Jadi 3 kali Y adalah 3Y. 2 kali X dikali Y dikali Y lagi berarti 2X Y pangkat 2. Karena Y-nya sudah 2 jadi Y pangkat 2. Sudah sama ya. Nah, sekarang untuk 3Y pangkat 2. Nah, kita mau jadikan 2X Y pangkat 2. Bagaimana caranya? Nah, Y-nya pangkat 2 ini sudah sama. Yang tidak ada adalah 2 dan X. Nah, makanya semuanya pembilang dan penyebut dikali 2X. Berarti Bunda tulis di sini dikali 2
dikali X. Di sini juga dikali 2 dikali X. Nah, paham nak? Karena di sini Y-nya sudah sama ya, Y pangkat 2. Yang belum ada, kita kalikan yang belum ada. Yang belum ada adalah 2 dan X. Makanya pembilang dan penyebut dikali 2 dan X. 2 dikali 2 dikali X dikali 2 dikali X. Kemudian pindahkan semua yang ada di soal. 2-nya pindahkan di sini, Y pangkat 2 pindahkan di sini. Nah, kan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali X sama dengan 4X. Y pangkat 2 ini komutatif, jadi bisa berpindah tempat. Y pangkat 2 dikali 2 dikali X sama dengan 2XY pangkat 2. Paham? Nah, sama ya. Oh, ini salah ya. Di sini di bukunya salah nak. 2 kali 2 itu 4 bukan 3 ya. Oke, semoga semua sudah paham nak. Untuk lebih jelasnya jika ada yang belum dipahami silahkan telepon Bunda. Nah, untuk FPB-nya nanti minggu depan Bunda jelaskan ya. Yang ini yang menyederhanakan penyebut, insya Allah minggu depan Bunda akan jelaskan. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya cek di sebelah.